Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah di sana? Baik-baik aja kan? Gak ada yang sakit kan? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan via online yaitu via YouTube yang bertemakan tentang perbandingan subjek hukum di tiap negara. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke pemateri yang pertama. Akan disampaikan oleh saudara Profesor Dr. Gugu Gumilar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas subjek hukum di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut subjek hukum ialah hanya orang yang disebut pribadi kodrati tidak termasuk badan hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, badan hukum dimasukkan menjadi subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sehingga subjek hukum meliputi 1 orang yang disebut sebagai pribadi kodrati dan yang kedua badan hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian, yaitu sebagai perluasan yang diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan hidup apabila ada kepentingan bayi itu yang menghendaki. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup masyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Selanjutnya, badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu badan hukum publik, yaitu badan hukumnya dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen, pemerintahan, provinsi, lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Yang kedua ada badan hukum privat atau keperdataan, yaitu badan hukumnya dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang diberi wewenang menurut hukum perdata. Next adalah teori mengenai badan hukum. Yang pertama yaitu ada teori fisik yang diajarkan oleh Friedrich Carl von Savigny, CW, dan diikuti juga oleh Howig, Opzomer dari Belanda, dan Salmon. Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Yang kedua ada teori harta kekayaan bertujuan yang dikemukakan oleh Dul Vermogen Theory. Ini dianut oleh Brins dan Van Hezen dari Belanda. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum dan badan hukum untuk melayani kepentingan tertentu. Dalam hukum Inggris, menurut Penny Meshart, bahwa subjek hukum ada 2, yaitu 1 natural person, yakni subjek hukum yang berupa manusia atau orang perorangan, dan 2 non-natural person. Secara umum ada 2, yaitu 1 companies, perusahaan, yaitu sebagai hukum yang mempunyai harta yang terpisah dan berbeda pemegang sahamnya. 2 public authorities, otoriter publik, yaitu lembaga-lembaga publik yang mempunyai otoritas atau kewenangan yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Inggris, Madison Westcott menggolongkan 3 kategori orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, terutama untuk membuat kontrak yang meliputi 1. Infancy, merupakan anak di bawah umur. 2. Mental incapacity, merupakan orang-orang yang sakit jiwa. Dan 3. Those affected by drink or drugs as not to know what they are doing. Drink or drugs merupakan orang-orang yang meminum minuman keras atau narkoba. Yurisdiksi Inggris membedakan 3 hal tersebut, yakni 1. Domisili asal ditentukan oleh kelahiran. 2. Domisili pilihan, ketika seseorang telah melakukan opsi hukum untuk mengubah domisili seperti yang dapat dilakukan pada saat mencapai mayoritas. 3. Domisili ketergantungan, berlaku bagi mereka hukum bergantung pada yang lain seperti beberapa orang yang tidak mampu, anak-anak atau wanita menikah sebelum 1974, tetapi pada umumnya hanya satu tempat bisa dikedudukan seseorang pada satu waktu sehingga mencegah membentukkan domisili. Selanjutnya saya sendiri tentang subjek hukum di negara Jerman. Sedangkan pada hukum Jerman, subjek hukum diatur di dalam titel 1 dan titel 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman.
Ada dua macam subjek hukum yang meliputi. Pertama, natural person, yakni merupakan subjek hukum yang berupa orang per orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dua, legal person atau badan hukum. Ini diatur di dalam pasal 21 sampai dengan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman. Ada 4 macam badan hukum yang meliputi. 1. Non-commercial association, merupakan asosiasi atau perkumpulan atau perhimpunan yang tidak berorientasi pada kegiatan bisnis atau perdagangan. Yang kedua, commercial association merupakan asosiasi atau perkumpulan atau penghimpunan yang berorientasi pada kegiatan bisnis atau perdagangan. Yang ketiga, foreign association merupakan asosiasi atau perkumpulan atau penghimpunan yang modalnya berasal dari luar negeri. Yang terakhir, yang keempat, legal person under public law, merupakan badan hukum yang tunduk pada ketentuan hukum publik. Oke, yang terakhir tentang contoh kasus akan disampaikan oleh Haji Abiza SHMH. Kepadanya disilakan. Utomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto tersandung kasus perdata pada bulan Januari 2007 yang levelnya pun tidak lagi nasional, melainkan internasional, karena kasus tersebut diproses di Royal Court atau Pengadilan Kerajaan salah satu negara persemakmuran Inggris bernama Guernsey. Dalam kasus ini, Tommy secara individu sebenarnya tidak menjadi pihak karena yang menjadi penggugat adalah Garnet Investment Limited, semua perusahaan milik Tommy yang berkedudukan di British Virgin Islands. Sementara tergugatnya adalah sebuah bank bernama BNP Paribas. Kronologi kasusnya, pada tanggal 22 Juli 1998, Garnet menyimpan uang di Paribas. Pada tanggal 28 Oktober 2002, Garnet memerintahkan Paribas untuk mentransfer dana sekitar 36 juta euro, tetapi perintah ini tidak dijalankan. Tanggal 12 November 2002, Garnet kembali memerintahkan Paribas untuk mentransfer dana sebesar 47,5 ribu pound sterling dan 7.960 pound sterling ditunjukkan kepada salah seorang pegawai Garnet. Namun, lagi-lagi tidak dilaksanakan. Pada tanggal 23 Desember 2002, Paribas mengirim surat yang isinya meminta Garnet melakukan verifikasi di mana uang tersebut diperoleh. Tanggal 23 Februari 2003, Garnet memerintahkan Paribas untuk mengosongkan rekening dengan hanya menyisakan saldo sebesar 1 juta US dollar sebagai ditransfer ke rekening Garnet lainnya di United Overseas Bank di Singapura. Paribas kembali tidak mengindahkan perintah ini sehingga akhirnya Garnet mengajukan gugatan. Dalam proses persidangan, Paribas menjelaskan perintah-perintah yang disampaikan Garnet tidak dilaksanakan karena uang yang mereka simpan di Paribas diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan money laundering di Indonesia. Dengan dasar pertimbangan ini, Royal Court kemudian menerbitkan surat perintah meminta Garnet untuk menghubungi pemerintah Indonesia dan menanyakan apakah mereka akan ikut serta dalam gugatan ini. Pemerintah telah memutuskan untuk turut serta dalam kasus ini, kata Direktur Perdata pada Jamdatun, Yosef Suwardi Sabda, dalam kesempatan jumpa pers di Kejaksaan Agung. Perihal kasus ini, penyelesaian sengketa hukum perdata internasional mengenal istilah titik taut. Titik taut tersebut dibagi dua, yaitu 1. Titik taut primer, yaitu fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur asing yang menyebabkan sengketa internasional atau peristiwa hukum perdata internasional. Yang kedua, yaitu titik taut sekunder, yaitu titik taut yang menentukan hukum mana yang berlaku atau yang akan dipilih, lex causi. Pada kasus ini, titik taut primernya adalah kewarganegaraan dan lokasi tempat pihak bersengketa berada. Pihak yang terkait yaitu Tommy Soeharto sebagai warga negara Indonesia, Garnet Investment Limited, sebuah perusahaan milik Tommy yang berkedudukan di British Virgin Islands, dan sebuah bank bernama BNP Paribas yang merupakan sebuah bank utama di Eropa. Bank ini dibentuk melalui penggabungan Banque Nationale de Paris atau BNP dan Paribas pada tahun 2000, bermarkas di Boulevard des Italiens, Paris, Perancis. Lalu, titik taut sekundernya adalah menggunakan hukum lokasi di mana pihak penggugat yaitu Garnet Investment Limited berada, artinya menggunakan hukum Inggris, karena pengadilannya pun adalah Royal Court atau pengadilan kerajaan Inggris. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di Google Classroom atau di WA. Pokoknya silakan kontak kami di grup. Nanti kami insya Allah akan jawab pertanyaan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu, untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, stay home, dan jangan kemana-mana di rumah aja.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.